Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami bisa menyapa Anda dan kita jumpa dalam program yang sudah menjadi favorit ya. Dan ternyata rubrik hukum ini selain ditonton oleh banyak orang, bahkan ratusan orang, setelah saya di luar itu ada juga yang bertanya gitu loh. Iya, artinya tolong bagaimana kalau Inka gitu. Iya. Nah, banyak pertanyaan bahkan untuk dalam program rubrik hukum kita pada hari ini juga kita mungkin akan menanyakan juga pertanyaan-pertanyaan dari para netizen, masyarakat yang pernah yang mendengarkan maupun yang menyaksikan program rubrik hukum. Iya. Dan Anda seperti biasanya para pendengar dan para netizen yang lagi menyaksikan program pada saat ini, kita seperti biasanya didampingi atau dengan narasumber seperti biasanya ya, advokat Linson Mangapul Sitorus, sarjana hukum. Selamat malam. Malam. Salam. Iya. Oke. Luar biasa, gimana kabar? Luar biasa. Luar biasa ya. Sehat selalu. Sehat. Iya. Banyak habis perjalanan jauh nih ya. Iya. Karena memang banyak hal yang harus dikerjakan. Karena harus ada konsisten dalam setiap pekerjaan, apalagi dalam rubrik hukum yang memang disediakan untuk beliau pada hari ini. Memang beliau tetap masih berusaha meskipun capek gitu. Betul sekali. Karena harus mendampingi klien lagi, kemudian ada lagi mendampingi sebuah usaha yang di dalamnya juga berkaitan dengan profesi beliau sebagai advokat. Betul. Iya. Dan Emma pada saat ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang masalah hukum, tetapi yang menjadi perbincangan kita pada hari ini adalah tentang sengketa tanah. Apakah bisa dipidanakan gitu. Dan ini menjadi hal yang sering terjadi di sekitar kita, di masyarakat gitu. Betul. Tanah ini persoalan-persoalan tanah ini. Bahkan bisa-bisa saudara bersaudara bisa baku bunuh loh gara-gara tanah. Wah, saling lapor ke pengadilan. Bahkan ada juga orang tuanya atau ibu atau dipidanakan anak, gitu. Bukan. Dilaporin. Digugat di pengadilan juga kan. Gara-gara tanah. Gara-gara tanah, harta itu gitu. Tapi nanti sebentar lah kita akan bicarakan soal hati lah gitu bagi seorang anak. Masa sih seorang anak sampai menggugat ibu atau ayahnya gitu hanya untuk kepemilikan, sementara tanah itu kan dari ibu dan ayahnya kan gitu. Nanti sementara kita akan dibahas soal hukum dulu. Memang akan soal hukum semua gitu. Bang Linson gitu. Sebenarnya tentang sengketa yang seringkali terjadi ini, tentang sengketa tanah itu apa saja penyebabnya gitu, Linson? Jadi kalau berbicara memang sengketa tanah ini sangat kompleks ya. Memang dia kelihatannya sederhana, cuman menyangkut hak milik, tapi sebenarnya sangat kompleks ketika justru kepemilikannya itu belum memiliki bukti yang otentik. Misalkan ketika objek tanah yang menurut seseorang dia klaim menjadi miliknya tapi tidak pernah diurus sertifikat kepemilikannya. Nah, itu yang kemudian kelalaian seperti itulah yang kemudian nanti mengakibatkan bisa terjadi sengketa terhadap objek tanah tersebut. Sehingga yang sering terjadi adalah kenapa terjadi sengketa, yaitu ketika objek tanah tersebut seperti terbiarkan. Nah, itu kemudian terbiarkan, atau juga seperti misalkan yang memilikinya juga walaupun mungkin cenderung karena dia memiliki berbagai aset, misalkan dia ingin membantu orang lain, jadi dia berikan kesempatan menggarap kepada penggarap, namun sekali lagi kepemilikan terhadap tanah ini dia belum diurus secara baik ke Badan Pertanahan untuk sampai memiliki sertifikat yang sah seperti itu, sehingga
di belakangan hari penggarap ini lama-lama ya kita nggak tahu namanya manusia bisa saja kemudian dia yang mengurusnya secara diam-diam. Nah, disitulah nanti akan terjadi sengketa tanah karena yang pemilik merasa itu masih miliknya dia, sementara tiba-tiba nanti di kesempatan yang lain setelah beberapa tahun kemudian yang penggarap sudah memiliki sertifikat atas tanah itu. Jadi penyebabnya biasanya yaitu mau dibilang kurang peduli, ya mungkin terlalu kasar, tapi kurang peduli pemiliknya awal. Pemilik awal untuk mengurus, atau mungkin juga ketidaktahuan, atau mungkin juga terlalu percaya kepada penggarap itu atau kepada orang mungkin yang dipinjamkan lah, kan biasanya begitu, dia masih banyak tanah sehingga yang kosong ini atau tanahnya yang lainnya ini ya diberikan kepada orang untuk disewakan atau digadaikan atau yang semacam itu. Tapi yang jelasnya terhadap bukti kepemilikan ini yang sah tadi seperti saya katakan, misalkan mengurus sertifikatnya tidak dilakukan, sehingganya itu yang mengakibatkan sengketa itu banyak terjadi seperti itu. Sahnya sebuah kepemilikan itu bagaimana, Bang Linsan? Ya, jadi untuk memiliki keabsahan terhadap sebuah objek tanah yang jelas dia mengurus sertifikatnya, sertifikat kebadan pertanahan. Nah, nanti juga untuk pengurusan sebuah objek tanah yang dibuatkan sertifikatnya itu berbagai macam syarat yang harus dipenuhi, termasuk hak alas tanah, artinya riwayat alas haknya, riwayat tanah ini sebenarnya sampai menjadi haknya dia seperti apa, itu biasa harus dilampirkan. Baru kemudian ada saksi-saksi yang mengetahui, begitu juga ada sepengetahuan kepala desa sebagai aparat lah, atau aparat desa yang mengetahui tentang, kan di desa itu juga biasanya ada buku tanah namanya. Surat kepemilikan, surat keterangan kepemilikan tanah. Kepemilikan tanah juga bisa, itu bisa juga dilampirkan. Alat hak itu untuk mendapatkan sertifikat. Bisa sebagai pelengkap tapi aja. Yang jelasnya alat haknya itu harus memang benar-benar diketahui. Ada orang yang mengetahui jelas memang itu dari awal, misalkan apakah orang tuanya atau dia sendiri. Ya. Misalnya lahan yang hutan. Ya, hutan dulu siapa yang membuka itu. Yang membukanya. Itu ada keterangan dari kepala desa misalnya. Ya, bisa keterangan dari kepala desa dikuatkan oleh saksi yang memang mengetahui jelas hal itu. Berdasarkan itu nanti bisa dibawakan ke BPN untuk kemudian ada pengurusan sertifikatnya seperti itu. Biasanya ini begini paling Bang Linson. Dulu itu tanah kan seperti Bang Linson jelaskan, biasanya yang memiliki pemilik pertama hanya terjadi seperti ini. Dulu kan agak susah kan mendapat, bukan susah, kadang orang pandang enteng mengurus surat. Memang karena lantaran memang kita yang buka atau saya yang sewa buka ini tanah gitu. Kemudian saking sibuknya saya di luar di beberapa tempat, maka saya serahkan kepada orang lain untuk menggarapnya gitu. Misalnya 5-10 tahun yang kemudian atau 15 tahun sampai 20 tahun kemudian, yang bayar pajak ini adalah yang penggarap. Nah, suatu saat itu diurus jadi miliknya misalnya, jadi di sertifikat. Bagaimana itu? Ya, itu yang saya sampaikan tadi. Jadi itu akan bisa jadi sengketa akhirnya, kan? Artinya begini, maksud saya adalah pajak, bukti pembayaran pajak itu adalah bisa jadi menjadi bukti kepemilikan dari penggarap. Tidak. PBB ini ya, PBB tidak, ya. PBB, nama di PBB tidak serta-merta membuktikan bahwa yang nama di PBB itulah yang menjadi pemiliknya. Tidak, itu tidak bisa jadi bukti. Tidak bisa jadi bukti. Untuk menguatkan atau melengkapi bisa saja, tapi dasar hanya dari PBB untuk menyatakan bahwa nama itu jadi pemilik tanah tersebut nggak bisa. Nggak bisa. Yang dasar adalah surat tanah atau sertifikat tanah. Surat tanah atau sertifikat udah jelas. Kalau belum sampai kepada tahapan pembuatan sertifikat, ya surat keterangan tanah yang mungkin dibuat oleh desa karena desa mengetahui riwayat dari tanah tersebut. Seperti yang tadi misalkan dia tahu persis memang orang tuanya dulu yang buka lahan, kan biasanya begitu. Memang kalau zaman dulu itu yang
seperti orang-orang tua dulu untuk kepemilikan tanah itu kan mereka memang sangat saling menjaga ya. Iya, Di iya. masyarakat itu memang ya seperti hukum adatnya salah satu yang memang saling menghargai. Kalau itu mereka tahu bukan miliknya ya mereka nggak ambil gitu. Cuman nanti belakang-belakang ini adalah generasi-generasi selanjutnya yang kemudian jadi bermasalahnya di situ karena generasi selanjutnya yang generasi anak bahkan mungkin sudah generasi cucu atau cicit. Nah ini kan dengan berkembangnya zaman naik juga harga tanah, mulai peduli. Kalau dulu kan, sekalipun luas tanah kakek saya, tapi kan Masih mau acuh dijual ya? masih acuh, Iya. karena harganya juga nggak seberapa. Kalau mau butuh tanah lagi bisa tinggal buka aja di lahan di mana, kan? Jadi itu membuat akhirnya ya kurang peduli tadi itu, jadi masih cuek gitu. Tapi begitu sudah generasi ke generasi berkembang juga daerah, otonomi daerah ini mempercepat perkembangan itu sehingganya akhirnya mungkin justru di tanah yang dulu merupakan pelosok tiba-tiba di jalan dibuka jalan ring road misalkan, itu otomatis kan langsung naik harganya, harga tanah. Mulailah berpikir, dulu kakek saya pernah di situ. Sementara penggarap juga berpikir, saya sudah lama menggarap di sini, saya juga nggak mau kehilangan hak begitu saja, kan gitu. Jadi disitulah kemudian sengketa itu banyak terjadi. Nah, kemudian dari berbagai sengketa itu bagaimana penyelesaiannya dari sengketa tersebut? Penyelesaiannya sebenarnya ya ada dua. Yang pertama yang jelas secara non litigasi, artinya diselesaikan di luar persidangan. Di luar persidangan ya lewat musyawarah, mediasi atau negosiasi. Jadi ya kesepakatan lah supaya kemudian ya bisa selesai dengan baik begitu. Cuman memang ini tidak mudah juga ditempuh karena kan yang tadi itu biasanya sudah ada memang rasa ingin memiliki, yang lain juga berpikir kenapa nanti sudah giliran harga tanah ini baru kamu datang kan gitu. Dulu kamu di mana tidak tahu. Kami yang susah-susah ini menggarap tanah ini sampai seperti sekarang. Nah itu kemudian ego-ego seperti itulah yang kemudian membuat sengketa itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Sehingga kadangkala untuk non litigasi ini sih memang jarang, tapi memang masih ada yang memang ketika mungkin disadarkan ya udah kamu kan nggak ya maksudnya dalam bermusyawarah itu bisa saja menggunakan advokat atau pengacara seperti atau menggunakan keluarga terdekat ya, yang sesepuh tokoh-tokoh masyarakat yang di desa yang bisa memberi pandangan secara objektif gitu, sehingga penyelesaiannya secara damai lah seperti itu. Baru penyelesaian yang kedua ya kalau memang jangan sampai juga terjadi misalnya persoalan hukum lagi kan, daripada mau sampai di pengadilan kenapa tidak kita dilakukan secara kekeluargaan dulu gitu kan. Bicara kekeluargaan. Paling bagusnya itu emang begini. Diundang saja Bang Linson oleh keluarga tersebut supaya Bang Linson bisa memberikan arahan kepada kedua belah pihak. Betul. Artinya ini dampak hukumnya, ini untung ketika dilakukan ini kan hukum itu kan penting kepada masyarakat. Sebelum sampai ke pengadilan, ajak Bang Linson, coba tolong dimediasi dong. Bayarnya berapa? Sudah gampang nanti bicarakan lagi kan dengan Bang Linson kan gitu. Kan biasa saja kan gitu. Nah, kedua belah pihak diberikan arahan gitu diberikan pemahaman tentang hukum, bukan arahan tentang hukum dengan melihat bukti-bukti ini loh. Maka ketika ini sampai pengadilan ini akan terjadi, sudah ada gambaran kepada yang tersengketa tersebut. Nah, ketika ini terjadi, cuma kan ini harus dibutuhkan kebesaran jiwa, kebesaran hati untuk menerima semuanya dari dua belah pihak. Dua belah pihak. Artinya tidak boleh ego, atau tidak boleh juga tamak, ya kan? Biasanya orang tamak itu ingin menguasai semua, dia meski jadi arogan jadinya ya. Dia rugi, biar rugi. Yang penting menang. Belum tentu juga kan. Tergantung alat buktinya, gitu kan. Nah, oleh sebab itu butuh semacam Bang Linson kan untuk memberikan pengertian, memberikan pemahaman terhadap hukum ini.
untung dan ruginya gitu. Betul sekali. Kenapa musyawarah itu kan paling penting. Ya. Gitu. Musyawarah dalam hukum, Ya. keputusan yang paling penting adalah musyawarah. Musyawarah, betul. Masalah. Cuma memang ini membutuh kerendahan hati gitu. Ya. Kebesaran jiwa juga gitu. Nah, yang berikutnya Tapi mungkin juga ya karena masyarakat juga kadangkala mungkin belum paham atau belum tahu, ingin juga rasanya mungkin dimediasi, tapi masih bingung juga siapa kira-kira yang bisa netral kayak Pak Adar bilang tadi yang sampaikan. Mereka kalau pakai seorang aparat desa bisa saja dia berpikir aparat desa juga keluarganya misalkan contoh sehingganya dia agak gamang ya, jadi agak gamang juga ya, ragu-ragu juga dia untuk aduh mau mediasinya ini, tapi dari hati terdalamnya dia mau juga begitu. Tapi memang ya bersyukur Pak Adar sudah sampaikan tadi, kalau memang ada masyarakat yang membutuhkan untuk dimediasi, ya kami RBHI siap untuk membantu begitu, agar tercapai agar tercapai kesepakatan. Bukan RBHI ingin bukan. Tapi ini untuk membantu masyarakat. Ya, gitu. Benar, ya. Memang sekarang ini juga ada yang kami lagi mediasi. Gitu. Ya, kami memediasi hal seperti itu. Sebenarnya itu juga ya sayang juga sih awalnya kita berpikir kalau kemudian harus nanti ditempuh, karena kalau dua bisa dibilang kubu dalam tanda kutip ya, karena ini akan menjadi penggugat dan tergugat nantinya, otomatis kan jadi langsung dua kubu. Jadi kalau ini harus diteruskan maka semakin runcing permasalahan yang ada. Bahkan bukan cuma perdata nanti, tapi juga kalau sudah panas bisa ke ranah pidana. Nah, kalau sudah ke pidana juga, maka itu akan bisa saling melukai. Nanti sebentar kita akan bicara bagaimana nanti. Oke, baik. Jadi saya lanjutkan dulu ya. Jadi cara penyelesaian yang pertama jelas musyawarah ya, lewat negosiasi ya atau mediasi. Gunakan ini RBHI siap untuk mediasi. Alamatnya ya, kalau Anda mau alamatnya di bawah nomor telepon juga. Iya. Kemudian yang kedua yang otomatis kalau jalan musyawarah tidak bisa ditempuh ya secara litigasi atau lewat persidangan, yaitu lewat pengadilan setempat. Sehingga kalau sudah masuk di ranah itu, otomatis kan ini ranah hukum yang harus kuat adalah pembuktian atas kepemilikan yang sah. Nah, disinilah nanti masing-masing orang yang merasa bahwa itu miliknya harus bisa membuktikan gitu. Jangan cuma sekedar merasa itu saya punya, karena kalau sudah masuk persidangan yang perlu dipahami adalah 100 kata-kata dibanding dengan selembar bukti surat, itu selembar masih lebih kuat gitu daripada hanya sekedar berkata-kata ini saya punya, saya tahu saya tahu nenek moyang dari mana ini istilahnya, tapi kalau apalagi punya buktinya. Nah, biasanya kan dulu itu itu saya papa saya opa ari-ari itu ditanam di situ dengan pangsa pohon kelapa itu tidak bisa jadikan bukti juga. Nggak bisa kan? Iya. Kan tidak ada. Kapan Mbak Pupe tanggal lahir? Pokoknya seumuran kelapa pohon kelapa itu. Gitu. Nah itu kan nggak bisa dijadikan bukti gitu. Makanya ya disampaikan kepada para netizen kalau memang ingin sungguh-sungguh mau menempuh jalur hukum lewat pengadilan ya harus siap dengan bukti, itu sih disarankan. Tapi kalau jalur mediasi memang masih bisa, tempuh saja jalur mediasi, karena kalau jalur hukum juga di samping tadi itu harus punya alat bukti yang cukup, juga membutuhkan waktu yang cukup lama, karena panjang kan, karena setelah di pengadilan negeri atau di pengadilan tingkat pertama, otomatis kalau lawan juga masih belum puas, dia akan banding ke pengadilan tinggi lagi, butuh waktu lagi. Setelah itu nggak puas lagi, nanti putusan pengadilan tinggi nggak puas, ya kasasi lagi. Mahkamah Agung, itu lagi waktunya. Jadi otomatis ya. Tapi kalau memang merasa enggak apa-apa dengan masalah waktu, yang penting membuktikan kebenaran, nggak masalah juga. Jadi tergantung motivasi. Iya, sebenarnya kan soal kita akan rugi banyak lah. Gitu. Pertama adalah soal waktu, yang kedua adalah tenaga pikiran. Kemudian ya termasuk juga biaya sih. Biaya pasti. Ini akan berdampak pada kos juga. Yang jelas itu. Akan berdampak karena yang penggugat harus
jelas bayar biaya untuk pendaftaran perkaranya di pengadilan. Belum mendapatkan saksi-saksi, uang jalan dan sebagainya. Artinya misalnya harga tanah atau objek sengketa ini hanya misalnya 100 juta, yang bisa dikeluarkan misalnya hanya 50 juta. Kenapa tidak dibagi dua saja? Supaya tidak bermasalah. Mediasi udah cepat, langsung ketemu titik solusinya. 10% dengan 10% dari 100 juta untuk advokat, untuk yang mediasi itu, yang mediatornya aja sudah selesai masalah ya, tidak harus tinggal buatkan kesepakatannya atau hasil musyawarahnya. Selesai. Memang cuma dua, jadi hanya dua itu juga ketika musyawarah itu maka harus dilakukan digugat itu. Bagaimana kejelasan dari sebuah objek tanah itu sendiri, Bang Nesen, untuk menjadi ini loh benar-benar bahwa selain apakah hanya menyangkut surat-surat apa saja yang dipersiapkan, ada selain surat keterangan dari kepala desa atau lurah atau apa, kemudian ada alas hak itu seperti apa gitu? Ya, jadi kalau menyangkut objeknya atau supaya perjanjian jual beli tanah itu misalkan jadi sah, harus kuat, harus memperhatikan beberapa unsur. Yang pertama itu tadi objek tanahnya harus jelas, menyangkut jelas di sini objeknya menyangkut luasnya, menyangkut letaknya, dan juga batas-batasnya, sebelah utara, timur, barat, yang begitu. Jadi itu harus jelas semuanya supaya kemudian benar-benar diketahui bahwa itu memang miliknya ketika dia mengetahui jelas masalah itu. Nah, ini juga jadi catatan kalau misalkan seorang yang mau menggugat tanahnya misalkan dikuasai oleh orang lain, ketika dia membuat gugatan tapi dia nggak menguasai mengenai objek tanah ini, menyangkut luasnya, letaknya, dan yang juga batas-batasnya, gugatannya pun bisa jadi NO. NO itu batalkan, maksudnya tidak diterima, ditolak oleh hakim. Karena masa dia mengaku miliknya nggak menguasai letaknya, sejelasnya berapa ya, luas tanahnya, batasnya. Jadi kalau sesuatu objek tanah yang digugat nggak jelas, itu bisa ditolak oleh hakim, bisa ditolak, sehingga kan rugi juga. Itu yang tadi itu memang banyak kerugian kalau seandainya ditempuh lewat jalur itu. Tapi ya itu tadi lagi-lagi ya ini kan kembali ke masyarakat orang itu sendiri, apakah harus menempuh itu. Jadi baru satu unsur saja tentang objek tanah itu yang harus jelas adalah menyangkut tadi itu, kejelasan tanah objeknya itu menyangkut letaknya harus jelas, di mana, di desa mana, detail, kemudian luasnya berapa, termasuk batas-batasnya. Itu menyangkut itu. Kalau itu keliru, luasnya saja keliru, bisa batal itu, jadi ditolak. Gitu, karena nggak jelas, nggak spesifik, nggak pas sesuai dengan yang digugat seperti itu. Nah, kemudian selain dari objek tanah yang harus jelas, maka seandainya ini harus diketahui juga oleh aparat atau aparat desa yang juga sebagai mencatat ini di desa tentang riwayat kepemilikan atau minimal riwayat tanah itu diketahui oleh aparat kemudian dibeli dari siapa atau kalaupun tidak, kalau misalkan dia warisan nanti akan jelas juga kan silsilahnya. Silsilah. Jadi misalkan dia seseorang berkata ini kakek saya punya, baru ditanyakan nama kakeknya siapa. Nah, dari nama kakek itu kan akan bisa terlihat di pendudukan. Kakek Kaitanyonya, dari Kaitanyonya. Ini akan dilihat silsilahnya kan. Benarkah Kaitanyonya memiliki anak Pak Adar gitu, cucu Pak Adar. Gitu kan. Itu contoh misalkan toh. Atau DP marganya Sitorus misalnya. Baru cucunya Adar, Helingo kan. Jadi tapi ini kan bisa jadi itu harus diperjelas. Ditelusuri ya. Telusuri. Ya harus ditelusuri. Kalimba Hadong yang gitu kan. Itu siapa itu? Kalimbo misalnya. Kalimbo itu yang pendek kan. Kalimbo punya ini. Kalimbo mana? Kalimba Hadong anaknya di Kalimba Hadong ti Jumi gitu. Dan Tianipa gitu. Akan jadi begitu gitu. Nah, gitu. Jadi itu harus jelas juga. Jadi desa itu akan bisa ibarat diverifikasilah di desa datanya, sehingga nanti seorang pembelinya tidak jadi kecolongan. Masa dia membeli yang bukan
pemiliknya yang jual. Kan itu kan yang sekarang ini juga sering terjadi kan di masyarakat. Tanahnya sudah dibeli orang lain, tapi yang menjual orang lain juga gitu. Nah, disinilah harusnya pihak Jual aparat orang yang itu beli, dibeli lagi gitu. bukan, justru kayak tadi itu. Jadi misalkan yang menggarap cuman penggarap, tapi penggarap ini berani menjual. Iya, iya. Itu seperti terjadi kepala desa juga gitu. Iya. Nah, anehnya ini yang sekarang yang saya bilang tadi saya tangani sekarang lagi di kita mediasi. Yang anehnya adalah justru aparat, ya kita prihatin sebenarnya. Aparat dalam hal ini harusnya membantu ya masyarakatnya. Tapi justru di aparat ini terjadi kecolongan gitu. Kecolongannya adalah seperti yang tadi. Ini sengketa ini sebenarnya sudah pernah dimintakan mediasi sampai 5 kali, bayangkan. Ya sekitar 4 tahun lalu. Diminta mediasi sampai 5 kali, otomatis jangka waktu mediasinya berapa lama dari jangka mediasi pertama yang tidak diindahkan oleh penggarap. Oleh penggarap ya? ya. Bukan aparat ya? Enggak, karena penggarap ini yang kemudian sudah seperti menguasai dan merasa memiliki. Otomatis kan yang merasa sebagai waris dari ini karena ini milik dari keluarganya, sudah dibuktikan dengan silsilah yang tadi yang sudah dimintakan di desa, tapi oleh kepala desanya sudah dibuatkan surat panggilan, itu masih ada. Saya lihat kan saya minta berkas apa saja mereka miliki. Ada surat panggilan sampai 3 kali oleh aparat desa antara yang waris yang merasa memiliki ini dengan penggarap, tapi tidak pernah diindahkan oleh penggarap. Tiba-tiba ketahuan di tahun ini penggarap ini ternyata sudah jual gitu. Nah ini kan sangat disayangkan. Sementara pemilik awal memiliki surat itu. Memang suratnya ada yang asli, hanya saja yang asli ini ini. Itu maksudnya apa? Maksudnya surat tanah yang asli, yang sertifikat, belum bentuk sertifikat, tapi masih dalam bentuk seperti surat keterangan tanah. Nah, surat keterangan tanah yang dari desa. Itu aslinya memang dikuasai penggarap, karena waktu itu karena sudah lama penggarap juga sudah merasa mungkin sudah ya puluhan tahun menggarap kan sudah merasa cocok dengan lahan ini. Jadi dia nego sama ahli warisnya, dia bilang gimana kalau saya belilah gitu. Ya oke gitu, boleh juga. Mana lihat dulu itu surat keterangan kepemilikan yang SKT-nya, surat keterangan pemilik tanah. Yang aslinya dikasih. Setelah dikasih dia bilang oh iya, tinggal nego harga. Terakhirnya singkat cerita harganya nggak menemukan titik sepakat. Tapi surat tanah ini masih tetap sama yang rencana pembeli ini, yang penggarap ini. Ya. Nah, itu lagi-lagi mau dibilang ini sebuah kelalaian atau kecuekan dari ahli waris ini. Anehnya itu berlama-lama di tangan. Sampai hitungan tahun loh. Nanti sudah 2 tahun kemudian dia datang minta. Alasannya saya cari dulu karena dia juga ternyata pindah-pindah rumah penggarap ini yang pegang sertifikatnya. Bukan sertifikat, surat keterangan, ya surat tanah. Keterangan tanah. Sampai 3 kali pindah rumah, mungkin ngontrak dia itu. Jadi dia bilang nanti saya cari. Tapi dia mungkin sudah pernah fotokopi. Jadi akhirnya dia bilang fotokopinya aja dulu pegang gitu dikasih. Jadi justru yang asli dipegang penggarap, yang fotokopi dipegang oleh ahli waris. Ini aneh juga. Nah, ini yang aneh. Tapi ini terjadi, ini yang saya katakan. Jadi jangan, ini harapannya bisa jadi pembelajaran untuk masyarakat. Jadi ya dibilang terlalu percaya juga ya salah. Karena anehnya kan jadi begitu. Jadi akhirnya makanya kenapa sampai berani penggarap menjual ini kepada yang lain, karena dia merasa bahwa asli surat keterangan tanah ini ada sama dia. Jadi dia bilang udah jual aja, nanti saya musnahkan surat keterangan yang asli. Kan gitu. Nah, jadi akhirnya disitulah yang agak jadi dilema, karena buktinya akhirnya cuma fotokopi yang dimiliki oleh ahli waris. Jadi terlalu lemah kan. Kopian nggak bisa. Kan kopian itu kan berdasarkan asli. Betul, tapi sekarang kan aslinya di mana? Kan itu tetap juga harus ada asli juga. Minimal kan bisa saja. Sekarang kan justru alibi dari yang sudah menjual ini atau penggarap ini kan bisa saja dia bilang, bisa saja kan yang fotokopian itu dibuat juga gitu kan. Bagaimana bisa merubahnya tahu? Itu kan untuk merubahnya. Nah, kan sekarang kan gitu. Nah, yang anehnya seperti yang saya bilang tadi, aparat waktu penggarap ini menjualnya
itu diketahui oleh aparat loh. Ah iya. Aparat juga ikut menandatangani. Ini yang anehnya. Padahal dia dulu pernah juga membuat surat panggilan kepada penggarap ini untuk dimediasi. Orang Ini yang yang aneh. sama nih ya, orang yang sama. Orang yang sama. Kasusnya Aparat yang Iya. sama. Wow. Yang dulu bikin undangan terhadap penggarap ini, sekarang penggarap ini datang ke aparat ini, saya mau jual ini, tolong Aparat diketahui. desa ini maksudnya? Ya, aparat desa. Aparat desa. Aparat desa. Yang kemudian ya kepala desanya lah, Kepala yang desa. langsung ya kepala desanya yang langsung menandatangani juga. Menyaksikan gitu. Ya, menyaksikan, ya, mengetahui. Dan menyaksikan. Ya. Karena kan mereka juga harus punya, yang pembeli ini punya minimal legitimasi bahwa ini oleh aparat desa diketahui memang miliknya. Ya. Anehnya dia setujui, oh iya ini milik penggarap. Padahal dulu dia bikin surat panggilan sama penggarap ini. Oh iya. Kamu harus datang gitu, karena ini parah tanah ini. juga. Ini parah ini. Makanya saya sendiri kesal gitu. Kalau cuman saya punya ini, saya lapor juga ini sekalian ini. Bisa gitu. Ya, Ntar kita akan- gitu. Ya akan nanti bicarakan kita soal itu. bicara. Ya. Iya. Tapi inilah keanehan yang terjadi. Jadi oleh karena itu jangan sampai berlama-lama mengurus yang bisa diurus gitu. Harusnya ya, dan jangan terlalu berlama-lama. Kalaupun ada orang berkata saya mau lihat yang aslinya, oke tunjukin aja. Tapi kalau dia mau tahan, kasih aja fotokopiannya gitu loh. Jangan sampai yang ya mungkin bisa saja sekarang ini kita telusuri yang aslinya, tapi kan butuh waktu yang lama. Belum lagi kayak tadi, bisa saja kita ya memang orang bilang nggak boleh seujon menuduh, tapi kan kalau sudah seperti ini kondisi kepala desa kan kita juga bertanya, tanda tanya, kok bisa, kan gitu. Iya dong, berarti ada apa gitu. Kita kan bisa saja menduga begitu, walaupun orang bilang nggak boleh seujon, tapi kan ini faktanya terjadi kan gitu. Iya, Bapak yang dulu menandatangani, suratnya masih ada sama kita gitu loh. Ini loh, makanya waktu ditunjukin bukan tanda tangan Bapak ini. Oh iya, kurang diam aja, nggak bisa lagi berkata-kata, nggak bisa menjawab lagi gitu. Karena kenapa Bapak dulu yang buat ini undangan sama penggarap ini supaya dia datang untuk mediasi, karena dia sudah merasa memiliki. Bapak yang undang mereka, baru Bapak lagi yang menandatangani, mengetahui di sini antara dia menjual dengan pembeli, nggak bisa bilang ngomong apa lagi. Nah, cuman kita kan tetap tanda tanya besar. Ada apa dengan Bapak ini? Apa nggak menguasai atau pura-pura nggak menguasai? Atau ada udang di balik batu. Iya, Gitu. ada amplop di balik batu. Itu mungkin lebih tepat. Tapi saya nggak mau ngomong gitu. ngomong itu. Iya. Gitu. Ya, memang ini persoalan tanah juga, memang hanya perlu kesadaran kita sendiri. Ya. Ada kejujuran, Benar. kejujuran pada diri sendiri lah. Ya, kalau bukan merasa kalau miliknya janganlah jangan. mengaku. Nggak usah lah. Karena Contoh ini lah. kan Coba harus contoh. dipertanggungjawabkan juga ini Iya, di dunia maupun di akhirat. Yes. juga. Hari ini kita Heeh. yang kita perebutkan mungkin ketika kita akan pulang akan Dua mati kali satu. paling tinggi lah. Ya paling tinggi. Paling tinggi 1 kali 2. Paling tinggi. Iya. Mungkin saja 80 kali 180. Tergantung tingginya Pak ya. 80 lebar, 180 kalau paling misalnya 165. Beda dengan Jangan ukur-ukur yang itu dulu Pak. Kita bicara sedikit. Saya Iya, kan tanah juga kan gitu. Nah, contoh. nah kemarin juga beberapa tahun lalu lah. Iya. ya. Nah, memang misalnya waktu dulu ini surat tanah itu milik Bapak gitu kan. Bapaknya Pak Adar. Ya, milik Bapak saya gitu. Bapak Mandriko Ya, Heningo. Iya. almarhum gitu. Iya, almarhum. Nah, kemudian ada penggarapnya kan. Oke. Ukuran tanah itu sekitar 50 kali 100 gitu. Wih, besar loh. Iya, 50 kali 100 lah. Nah, dulu kan tidak terlalu Ya. ya berapa sih 50 kali 100 Ya. tahun 70-an, tahun 80 Ya. kan masih lagi lah. Harga yang palingan 250 100 ribu sudah paling tinggi lah. Ya. Kebun di dalam lagi. Di dalam lagi belum ada jalan kan. Belum ada jalan. Setelah ini sudah ada Kembangan. akses jalan. Nah, kan sama penggarap kan. Saya juga tidak memiliki surat gitu loh. Nggak punya surat. Nggak punya surat. Ya. Surat keterangan kepemilikan nggak ada dari kepala desa. Oh, oke. Gitu kan. Penggarap juga tidak punya keterangan kepemilikan. Oke. Tapi memang kita masing-masing ikhlas ya. Oh, iya. Nah, tetapi penggarap ini
karena sudah dibuka waktu itu pabrik gula, kayak gitu, Naga Manis kan, kan mau sudah pembelian lahan-lahan kan, gitu. Sudah mahal dong harga tanah? Enggak juga sih, tetap masih, memang sudah bisa lah gitu. Nah akan dijual ke sana. Lantas tekan tentu saja ada persetujuan kepala desa dong. Oke. Nah kepala desa bilang, tidak Tunggu boleh. dulu. Oke. Itu bukan punyanya. kau punya. Itu miliknya Helingo. Pak Manriko. Padahal kita tidak punya tanah gitu. Akhirnya dari sana nelpon. Ini sudah mau dijual gitu loh. Gitu. Akhirnya ya sudah. Terpaksa sudah. Kita nego, jadi kita biarkan kan, jadi akan dijual tidak bisa dijual karena kepala desanya nggak mau tanda tangan karena itu. Padahal kita sama-sama tidak punya surat, cuma memang kita punya ya itu macam tadi harus kau jujur apa diri sendiri. Setelah saya datang di sana, akhirnya juga dia kasih tanah itu kan, saya mau ambil lagi. Oh iya, memang kau papa punya ini gitu loh. Bukan saya punya. Oh, gitu. Yang penggarap mengakui itu. Oke. Sudah. Dikasih kasihan. Dikasih. Bahkan karena lantaran dikasih, dia menggarap apa semua hasilnya. Satu ini pun kan kami tidak mengambil hasil buminya. Iya. Itu pun masih kami kasih duit gitu. Cuma sudah setelah dikasih, saya datang ke rumahnya. Rumahnya apa? Gubuk. Sederhana. Bukan pitate pitate tahu kan? Iya. Kemudian atapnya rumbia. Mau rubuh alasnya berlantaikan tanah gitu. Susah kan? Iya. Artinya saya nggak sampai hati. Enggak, saya mau ambil lagi ini enggak. Dibiarkan aja. Udah. Padahal sudah sudah kasih duit, baru dibiarkan aja. Udah terserah sih. Tapi dengar-dengar sudah dijual juga sih, biar aja. Gitu. Itu tadi pemikirannya cuma satu itu. Paling tinggi yang kita akan kembali hanya 1x2 gitu. Yang kita perebutkan sana dan kita tidak akan bawa juga kan soal itu. Gitu. Nah itu Bang Lin. Kalau semua berpikiran kayak Pak Adar ini, bukan cari makam puji, iya. Maksudnya kalau punya semua rata-rata punya pemikiran begitu dia. Ya, aman lah ini masalah sengketa tanah ini. Ya, kalau makam puji sih masih banyak lagi ya seperti itu. Ada yang sampai 5 hektar. Tapi biarkan saja setelah kita lihat sudah ada bangunan-bangunan buat apa gitu kan. Ya, tetap kita artinya harta rumah yang kita miliki tidak akan habis gitu. Gitu. Nah, itu yang menariknya Bang Linson. Nah, yang menjadi persoalan kemudian adalah apakah soal sengketa tanah ini bisa berdampak hukum lainnya, misalnya bisa dipidanakan. Gitu. Ya ini menarik. Jadi singkatnya sih bisa berimplikasi ke sana bisa karena ketika dia nanti ini persoalan perdata loh. Gitu, ya sebenarnya perdata. Kemudian ruangnya kan bisa terbuka kepada seandainya yang pemilik itu memiliki bukti yang cukup kuat, nah maka dia akan bisa ranah kepidana itu adalah misalkan dia melaporkan sebagai sebuah penyerobotan. Jadi penyerobotan itu kan secara sederhana diartikan perbuatan menguasai, menduduki atau mengambil alih tanah seseorang secara tidak sah atau melawan hukum. Nah, bagaimana dia disebut sebagai seseorang yang melawan hukum atau yang tidak sah? Dia ambil tanahnya, gitu. Ketika seseorang pemilik tanah itu tadi memiliki surat tanah, minimalnya surat keterangan tanah yang sah seperti itu. Sementara yang menguasai nggak punya apa-apa. Nah, pada waktu itulah dia bisa ranah dipidanakan yaitu penyerobotan. Itu bisa ke tindak pidana KUHP-nya itu pasal 385 KUHP. 4 tahun tuntutannya ancaman hukumannya. Oleh karena itu makanya itu yang kita perlu sampaikan, jangan sampai karena sebuah ambisi ingin menguasai tapi ternyata nggak punya data-data yang jelas, bukti-bukti yang kuat. Jangan sampai justru bumerang bagi diri sendiri gitu loh. Ingin rasanya kayak Pak Adar sampaikan tadi,
kata tamak lah, kurang enak disampaikan, tapi nggak apa-apa, ya, supaya orang bisa ya sadar bisa lah. sadar, tapi orang terlalu tamak akhirnya sudah diberi waktu yang lama untuk menggarap, tapi sifatnya memang tamak, justru ingin menguasai. Nah, ketika yang ahli waris ini bisa membuktikan dalam bentuk surat keterangan saja misalkan, itu sudah cukup kuat. Ketika yang di sana nggak bisa menunjukkan bukti surat keterangan kepemilikannya, sehingga proses pidananya bisa jalan, dilapor dengan penyerobotan, pasal penyerobotan begitu. Jadi akhirnya kan dia sudah nggak dapat apa-apa, malah harus nanti masuk mendekam di penjara juga, kan bisa kasihan. dipidanakan Bisa, kan. seperti Dia itu. menggugat, tidak punya bukti-bukti, dianggap penyerobatan tanah. Ya, Nah, yang ini menjadi, saya kembali tertarik lagi pada kepala desa tadi, membuat surat keterangan palsu juga kan begitu. Bukan keterangan palsu yang dia dilakukan itu. Ya, Yang kan ada awalnya kan dia mau mengundang yang pertama itu ya kan, dia untuk memediasi, ya dia Nah, undang tiba-tiba mediasi. dia mau menyetujui Penjualan, ya. Apakah kepala desa tersebut bisa dipidana atau gimana? Ya kalau memang nanti awalnya unsurnya harus ini dulu ke yang menjual ini, penjualnya dulu ini yang kemudian harus ya kalau ini pemiliknya sudah mulai mengurus suratnya dan sudah ada pegangan lah yang kuat bukti kepemilikan, maka yang penjual ini akan bisa dipidana lebih dulu, baru ayah anda ini atau kepala desa ini bisa ikut serta misalkan ya turut serta, sehingga bisa juga sebenarnya jadi kena bersamaan, jadi atau kerjasama misalkan. Gitu. Setidaknya begitu kan, karena nanti walaupun memang pembuktiannya tetap nanti pihak penyidik lah yang akan membuktikan unsur-unsur itu, tapi setidaknya bisa secara ini bisa diarahkan ke sana seperti itu. Makanya ya sebagai aparat desa harus benar-benar sebenarnya betul-betul menguasai. Yang pertama, yang kedua betul-betul jangan berpihak, jangan karena iming-iming kayak tadi amplop isinya ini akhirnya ya udah dari jual penjualan tanah ada ini, deal-deal yang di belakang meja kita tidak tahu, gitu. akhirnya ya dia asal tanda tangan aja, dia berpikir nanti ya konsekuensinya belakangan, atau bahkan mungkin berpikir karena orang yang menggugat juga mungkin status sosialnya dilihat ya agak di bawah dan kemampuan ekonominya juga di bawah, jadi akan berpikir nggak mungkin lah menggugat misalkan itu yang terjadi. Jadi yang kami sekarang ini lagi mediasi yang bela ini seperti yang sering kami ini adalah orang-orang yang memang tidak mampu, sehingganya dia meminta, dan mereka sangat bersyukur sekali ketemu dengan kami sebagai yang ada di RBHI, karena mereka tadinya juga nggak akan mampu. Mereka udah berkata jujur, kami nggak mungkin mampu melawan mereka gitu, karena keluarga dari penggarap ini status sosialnya juga lumayan begitu, udah ada pegawai negeri dan juga punya jabatan posisi-posisi tertentu di pemerintahan, dan mudah-mudahan dan juga dari segi ekonomi juga ini, sementara yang punya sebenarnya ini ya kurang, dari status sosial kurang, ekonomi juga kurang. Jadi memang mereka kalau tidak ketemu RBH ini kata-katanya mereka mungkin mereka juga tidak akan, ya pasrah aja gitu, tunggal bilang biar aja Tuhan nanti yang balas, kurang begitu aja. Jadi pasrah dengan kondisi atau keadaan. Tapi dengan bersyukur ketemu dengan RBHI, kita dampingi, kita harapkan adalah haknya yang kemudian bisa mereka terima. Apalagi mereka ini juga usianya sudah enggak lagi muda, sudah lanjut sebenarnya, ya minimal mereka di akhir hidup mereka masih bisa menikmati apa yang mereka harusnya yang menjadi milik mereka sendiri sih, seperti itu. Ini menarik itu, Maya. Untuk dari persoalan-persoalan tanah ini atau ini, makanya seperti Bang Linson bilang tadi, ini harus ada surat-surat itu penting sekali, supaya tidak akan menimbulkan sengketa di kemudian hari. Atau yang paling penting adalah musyawarah dulu, mufakat, untuk mendapat mufakat, supaya tidak banyak kerugian. Selain ada kerugian sakit hati, kemudian keluarga bisa pecah. Ini persoalan tidak tahu dari mana ini soal tanah gitu lah. Kalau saya selalu katakan saya menyangkut warisan, saya bilang kalian punya mau bagaimana? Saya selalu begitu.
kalau kalian mau ambil saja. Kalau saya sih, ambil saja. Karena ini tanah juga, saya dilahirkan bukan dengan tanah sekalian. Saya telanjang, saya tidak punya, saya Kembali begitu lagi. pakaian pun saya tidak beli apa-apa. Kalau kalian mau ambil saja. Kalau kalian mau ini, akan terlihat kan siapa yang tamak dan siapa yang serakah, siapa yang ini kan. Gitu. Nah, di situ aja sebenarnya. Padahal ada lagi kejadiannya. Nah, itu mengenai kalau yang tadi ya penyerobotan. Sisi yang lain, pidana yang bisa dipidanakan juga adalah bisa juga merupakan penggelapan. Penggelapan itu ketika seperti ini. Misalkan orang tuanya pemilik tanah ini dan sertifikat. Jadi ketika orang tuanya meninggal dua-dua, katakanlah begitu. Jadi ada anaknya misalkan 5. Dari 5 anak ini yang sebagai ahli waris 5-5-nya, misalkan ada satu yang tidak dilibatkan dalam penjualan. Nah, tetapi untuk mempercepat karena mungkin satu orang katakan nggak setuju gitu kan ya. Jadi akhirnya ya udah mereka nggak dilibatkan, dia nggak dilibatkan, tapi supaya bisa mulus berjalan misalkan dia tanda tangannya ditandatangani atau gimana lah, pokoknya intinya terjual lah ini gitu, tanpa satu orang ini. Persetujuan satu orang. Begitu yang ahli waris yang satu orang ini mengetahui, dia bisa itu tadi pidanakan dengan laporan penggelapan. Jadi dia gelapkan itu hasil dari penjualan kalau misalkan nggak diberikan ke dia. Seperti itu. Jadi bisa juga ya. Bisa. Jadi dua hal itu ya? bisa dengan dua hal itu orang bisa dipidanakan. Bisa dipidanakan. Gitu. Jadi menarik kita ya. Benar sekali ya. Program rubrik hukum yang selalu ditunggu-tunggu oleh para pendengar maupun para netizen. Anda bisa kalau ketika Anda butuhkan bantuan dari RBHI, Anda bisa hubungi. Ada alamat di bawah. Alamat ini, ada WA Anda bisa hubungi langsung beliau Bang Linson, Sarjana Hukum, dan sampai sekarang persoalan tanah ini menjadi hal yang menyibukkan juga sih, yang menjadi perhatian di pengadilan maupun di kepolisian, bahkan sampai di enak sekali kalau banyak hal yang harus kita tanyakan lagi. Nanti kita akan bicara lagi dengan hal-hal yang tetap masih soal tanah, tetap tentang bangunan juga, soal bangunan penyerobotan tanah dan sebagainya. Nanti masih panjang ya. Panjang persoalan ini hanya waktu saja ya. Tetapi sebelum kita tutup, mungkin ada hal yang bisa disampaikan kepada para pendengar maupun para netizen. Ya, baik. Jadi sekali lagi para netizen yang memiliki aset berupa properti baik tanah, bangunan atau apapun yang dimiliki yang seharusnya memiliki bukti kepemilikan, sebaiknya diurus dalam waktu secepatnya seperti itu. Selagi justru sebelum ada masalah, sebelum ada sengketa sebaiknya diurus. Karena kalau sudah ada sengketa baru diurus, biasanya aparat desa juga nggak mau terlibat karena mereka juga akan jadi takut nanti dilibatkan atau terseret dalam masalah itu. Oleh karena itu sebelum terjadi masalah silakan urus segala sesuatu yang berhubungan dengan surat menyurat atau bukti surat dari sebuah objek kepemilikan, baik itu tanah ataupun bangunan atau apapun yang semacamnya. Kemudian yang selanjutnya dalam upaya pengurusannya jika menemui kendala bisa berkoordinasi dengan aparat desa, atau kalau misalkan tetap sulit menemukan bisa silakan datang ke RBHI, kita siap bantu agar penyelesaian surat menyurat atau bukti surat yang dibutuhkan bisa segera selesai, karena biasanya ketidaktahuan dalam mengurus juga bisa jadi kendala. Tetapi sebenarnya sekarang ini di era kepemimpinan presiden kita sekarang, saya kira sebenarnya sudah dipermudah segala sesuatunya. Yang intinya jangan cuek, itu aja, peduli dengan apa yang ada, jangan nanti menyesal di belakang hari oleh karena harus mengurus banyak masalah atau sengketa yang terjadi seperti itu. Dan yang terakhir, bagi masyarakat yang merasa bahwa itu bukan miliknya, ya sadarlah, miliki hati, bahwa kita punya hati yang bisa berbicara jujur terhadap diri kita. Kalau ini memang bukan milik kita, kita berikan kepada yang berhak memilikinya. Jangan mengambil yang bukan hak kita, karena semua ini akan kita pertanggungjawabkan bukan hanya di dunia ini tapi juga nanti di akhirat. Saya kira seperti itu. Ya, benar apa yang disampaikan oleh Bang Linson bahwa hektar-hektar tanah yang menjadi sengketa yang diperebutkan katakanlah seperti itu, tetapi ingat
bahwa suatu saat kematian sedang menunggu dan tanah yang akan Anda gunakan nanti hanya paling tinggi 1 kali 2 lah. Gitu. Demikian. Ya, baik pendengar Karisma Radio dan juga para netizen yang menyaksikan program Rubrik Hukum pada hari ini. Senang sekali bisa ngobrol bersama dengan Bung Linson Mangapul Sitorus, sarjana hukum, dan tentunya kita akan ngobrol banyak lagi di waktu yang akan datang, waktu membatasi kita. Terima kasih buat partisipasi dan atensi Anda, dan akhirnya saya Emma pamit dari ruang dengar Anda. Adhar juga pamit dari ruang Anda, dan terima kasih untuk Bang Linson yang telah mengisi program Rubrik Hukum di Karisma 90, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami atas nama kru Karisma Radio mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada Anda yang tidak setuju, di skip aja, dan jika ada hal yang kurang dilengkapi, dan jika ada hal yang berlebih dikurangi. Terima kasih atas seluruh atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Karisma.